Pagi, Zara masih tertidur pulas akibat peristiwa semalam. Saat ini tubuh polosnya hanya tertutup oleh selimut tebal. Lagi-lagi Zara dibuat kok oleh suaminya sendiri sampai dirinya lemah tak berdaya. Dan ini adalah kesempatan emas Saga untuk mengambil beberapa helai rambutnya untuk dilakukan tes DNA, yang rencananya akan dilakukan siang ini, pas jam makan siang kantor. Saga sendiri sudah tidak sabar untuk mengetahui hasilnya. Setibanya di kantor, Saga cukup kaget karena Laura mendadak datang sambil membawa tote bag. Saga langsung tengok ke kanan dan ke kiri, karena takut ada salah satu anggota keluarganya yang melihatnya, apalagi dengan beraninya Laura memeluk tubuh Sagara di depan lobi. Sontak karyawan lain yang tadinya fokus dengan pekerjaan mereka, kini pandangannya malah teralihkan pada bos besar mereka, sampai akhirnya Saga memutuskan membawa secara paksa Laura ke dalam ruangannya. Sambil menjambak rambutnya lalu mengusap tengkuk lehernya, Saga benar-benar tidak percaya jika wanita di hadapannya kali ini telah melakukan hal senekat ini. Laura, apa yang kau lakukan di sini? Kau jangan membuatku menjadi resah seperti ini. Keluhnya sangat kesal. Maafkan aku Saga, aku hanya sengaja datang ke sini karena aku telah membuatkan sarapan untukmu, kau pasti suka. Ujarnya tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. Akhirnya Saga meraih tote bag tersebut yang isinya terdapat makanan untuknya. Baiklah, kalau begitu kau boleh pergi dari sini. Pintanya terlihat gusar. Ya sudah, tapi nanti jadikan kita ngedate malam minggu besok. Tanya kembali Laura. Saga pun sangat kesal atas sikap wanita di hadapannya yang sangat cerewet, padahal sebelumnya ia sudah memberitahunya lewat pesan singkat. Jawabnya tanpa ekspresi. Akhirnya Laura bergegas pergi sambil melambaikan tangannya dan memberikan sebuah ciuman dari jarak jauh. Saga sendiri serasa ingin muntah saat mendapatkan perlakuan seperti itu. Sangat menjijikan, cuy. Keluhnya. Tanpa disadari rupanya John sedari tadi telah menonton adegan tuannya dengan wanita yang memiliki nama Laura. Cek, tuan. Sampai kapan Anda akan terus terjerat dalam permainan seperti ini? Sampai aku mendapatkan bukti kejahatannya Felix, dan aku yakin jika lewat Laura, semua kejahatan si bedebah Felix akan terbongkar. Kau tahu sendiri kan, penjagaan di perusahaan itu sangatlah ketat, bahkan saat masuk ruangan Tuan Felix, tidak diperbolehkan membawa ponsel ataupun kamera sejenisnya. Cetusnya sambil mendengus kesal. Iya Tuan, saya sangat mengerti apa yang Tuan maksud. Baguslah kalau kau mengerti John, aku sedang berusaha mempengaruhi Laura agar ia mau bersekongkol denganku dan aku sengaja menyebarkan berita palsu terhadap Laura agar ia membenci papahnya sendiri. Wah, tidak disangka Anda memang pandai melakukan hal seperti ini Tuan, tapi Anda harus tetap waspada dan berhati-hati. Ujarnya memberikan peringatan. Tenang saja John, ada Komisaris Wiratama dan juga pihak lainnya yang berada di belakangku, ditambah dengan kekuatan kita, aku yakin Felix tidak akan bisa menembus benteng pertahanan kita. Ujarnya sangat percaya diri. Menjelang makan siang, Saga menemui Komisaris Wira di Rumah Sakit Polri Jakarta, kini dengan didampingi beberapa pengawal, Saga merasa keadaannya saat ini cukup aman. Kemudian ia menyerahkan 2 helai rambut milik istrinya yang dimasukkan ke dalam plastik kecil dan tertutup rapat. Terima kasih atas kerjasamanya Tuan Sagara, kemungkinan besok pagi hasilnya sudah turun. Tukasnya. Semoga saja hasilnya bagus. Jawab Sagara penuh harap. Semoga saja Tuan. Balasnya sambil menepuk bahu Sagara. Setelah melakukan pertemuan dengan Komisaris Wira, kini Sagara menyempatkan diri untuk berkunjung ke Hotel Rafflesia, dan ada seseorang yang ia ingin temui di sana. Permisi. Masuklah, Dewi. Ucapnya. Kemudian Dewi duduk di kursi sofa dan berhadapan langsung dengan Sagara. Aku mengundangmu datang ke sini karena aku ingin mengucapkan terima kasih secara langsung padamu, berkat ide dan nasihat darimu,
hubunganku bersama dengan Zara semakin membaik, bahkan jauh lebih baik, dan aku ingin memberikan ini untukmu sebagai ucapkan rasa terima kasihku padamu, karena kau sudah mau membantuku untuk membujuk istriku. Ujarnya dan langsung mengasongkan cek dengan nominal yang cukup fantastis. Ya ampun, ini kebanyakan tuan. Sudahlah, kau ambil saja Dewi. Uang yang aku berikan padamu tidaklah sebanding dengan kebahagiaan yang telah aku peroleh. Jika kau butuh bantuanku, kau langsung saja menghubungiku. Ujarnya sambil melemparkan senyum ke arah Dewi. Dewi pun terus mengucapkan kata terima kasih atas kebaikan yang telah Tuan Sagara berikan padanya. Setelah selesai menemui Dewi, kini Saga memutuskan untuk kembali ke perusahaan Shailendra Group. Kediaman Shailendra. Hari ini rencananya Zara akan pergi bersama dengan Akila dan juga Maura. Mereka berdua merengek ingin pergi ke salah satu mall dekat tempat tinggal mereka, dan kebetulan seminggu yang lalu mall tersebut baru saja launching. Kemudian Zara meminta izin terlebih dahulu kepada suami dan juga ibu mertuanya. Setelah mendapatkan izin, akhirnya mereka bergegas pergi menuju mall sambil didampingi oleh 3 orang pengawal, termasuk Rian di dalamnya. Tidak lupa Suster Mira dan juga Widya, ikut mendampingi. Setibanya di mall, Maura dan Akila tampak begitu senang, kini keduanya berencana untuk berburu perlengkapan menggambar eksklusif edisi spesial, dan hanya ada hari ini saja. Itu sebabnya mereka berdua merengek ingin pergi ke mall. Zara sempat menepuk jidatnya, padahal tinggal bilang saja, pasti akan langsung dibelikan. Bunda Zaraku tersayang, membeli sendiri dan dibelikan itu beda loh bun, apalagi rencananya hari ini akan ada pelukis terkenal yang secara langsung akan memberikan hadiah eksklusif beserta tanda tangannya. Betul banget Maura, kalau tidak salah nama pelukisnya itu Kak Ray Senja. Wow, nama yang keren ya, Bunda jadi penasaran dengan pelukis yang kalian sebutkan itu. Ucapnya sambil merangkul kedua putrinya. Sebentar lagi kok bun, aku lihat pengumumannya di website, fanmeet-nya dimulai jam 4 sore, tinggal menunggu 30 menit lagi. Ya sudah kalau begitu ayo kita tunggu, emang bagaimana kalau kita menunggu sambil menikmati cemilan, perut bunda mendadak lapar nih. Oke siap deh bunda, jawab Maura. Aku juga kebetulan lapar bun. Balas Lala. Ish, dasar perut gentong. Ejek Maura. Kau menyebalkan sekali Maura. Jawabnya tidak suka. Sudah-sudah kalian jangan bertengkar, bagaimana kalau kita makan es krim, mau tidak? Ajak Zara. Mau bunda. Sahut Maura dan juga Akila. Kini mereka bergegas menuju tempat yang menjual es krim. Wah, es krimnya enak ya Maura. Iya Lala, enak sekali es krimnya. Balas Maura. Setelah es krim ludes, kini mereka kembali pergi ke tempat semula, di mana akan diadakannya fanmeet dengan seorang pelukis terkenal yakni Ray Senja. Entah kenapa Zara merasa tidak asing dengan nama tersebut. Dan akhirnya orang yang telah ditunggu pun datang dan secara tiba-tiba segerombolan orang datang ke tempat tersebut. Beruntungnya ada pengawal Rian dan juga 2 rekannya, sehingga Zara, Maura dan Akila tidak harus berdesakan dengan pengunjung lain. Ketika seorang pelukis Ray Senja muncul, Zara sangat terkejut dengan kemunculannya. Kak Rayhan, ucapnya sambil melotot ke arah Ray.